Baik, mungkin pembelajarannya Bapak awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kalian puasanya masih lancar dan masih kuat ya. Nah, kalau tidak salah sudah 6 hari nih. Sudah 6 hari kalau tidak salah ya. Untuk pembelajaran yang kemarin Bapak mulai itu KJD dulu ya, soalnya belum siap materinya. Yang untuk sekarang mungkin kita langsung ke materi Siskom saja. Materinya Siskom ya, bukan KJD, materinya Siskom untuk TKJ 2. Yang kemarin itu seharusnya Siskom ya, sama Bapak di KJD kan, komputer jaringan dasar. Sekarang kita balik, sekarang kita pembahasannya sistem komputer. Baik, di sistem komputer itu kemarin materinya adalah tentang eksternal ya, konfigurasi eksternal. Yang sudah Bapak sampaikan, dan alhamdulillah kemarin PTS itu materi ini sudah Bapak share ke soal ya, perangkat eksternal peripheral sudah Bapak sampaikan. Dan sekarang kita masuk ke bab baru. Bab ini pertemuan ini sebenarnya ada empat pertemuan lagi ya, maksudnya empat pembahasan ya. Sebenarnya kalau kita langsung kita bahas dua minggu aja udah beres. Nah, kita estimasi dan spare waktu, kita punya spare waktu 2 mingguan ya, spare waktu 2 mingguan untuk pembelajaran di bulan Ramadan ini. Nanti sesudah itu kita sesudah Lebaran kita punya spare waktu hanya 1 bulan. Sesudah 1 bulan ya kita sudah siap yang namanya penilaian akhir tahun, yaitu kenaikan kelas ya. Spare waktu kita sudah mepet banget ya. Dan nanti sesudah Lebaran sekitar spare waktunya 3 pertemuan ya, 3 pertemuan. Nanti ada kemungkinan insya Allah sesudah Lebaran kita diadakan praktek kembali ya. Kalau sekarang kayaknya kasihan juga kaliannya ya, kalau kalian suruh masuk praktek juga kasihan, nanti takut ada yang pingsan juga, soalnya bulan puasa juga ya. Baik, Bapak cek dulu ya YouTube-nya ya. Baik, ada berapa nih? 1, 2, 3. Faisal, kamu itunya banyak ya Sal ya. Nggak apa-apa Sal, kamu ini aja Sal, kalau ada pertanyaan apa gitu ya, nah, kamu silakan di chat aja ya, nggak apa-apa. Kita santai-santai aja ya. Baik, organisasi dan arsitektur komputer. Ini bab baru ya, yang babnya itu adalah karakteristik penting sistem memori. Sini ada bahasan sampai D, A, B, C, D. Lokasi CPU eksternal dan internal. B, kapasitas, ukuran word atau ukuran blok atau ukuran pemrograman
atau ukuran aplikasi di sini ya. Kemudian di poin C satuan transfer word block lagi, terus metode akses, sequential access, direct access, random access, HTTP access. Jadi ini kita kaitannya dengan hardware ya. Sistem memori ini hardware. Hardware itu yang bisa diraba. Kemudian E-nya adalah poin berikutnya adalah kinerja, terus access time, cycle time, transfer rate, kemudian F tipe fisik semikonduktor, permukaan magnetik, kemudian karakteristik fisik, G volage non volatile, kemudian ini kapasitasnya, kapasitas di di memori adalah karakteristik memori yang jelas adalah kapasitasnya. Kemudian kapasitas ini dinyatakan dalam byte, 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Word itu grafik ya. Kemudian panjang word yang umumnya adalah 8, 16 dan 32 bit. Kapasitas eksternal memori biasanya dinyatakan dalam byte. Jadi byte ini binary, bilangan biner. Ya, bilangan biner itu punya angka 0 dan 1. 0 dan 1 8 bit, 4 bit, 2 bit ya. Nah, kalau misalkan di jaringan komputer ini prefix namanya. Prefix 8, prefix 16, prefix 32. Prefix 24 dan 30 dan lain sebagainya dan seterusnya maksudnya. Kemudian kapasitas eksternal memori biasanya dinyatakan dalam byte. Baik, metode akses, sequential aksesnya, memori ini mempunyai diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record, atau record itu penyimpanan. Waktu untuk mengakses penyimpanan sangat bervariasi. Contoh pita magnetik, zaman dulu tuh vita namanya. Kalau sekarang sudah bukan vita, CD, flash disk dan lain sebagainya. Ya, direct access, setiap blok dan record memiliki alamat-alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contohnya disk itu bisa floppy disk ya. Floppy disk itu kalau dulu itu apa ya namanya ya? Floppy disk gitu ya. Kalau sekarang gantinya itu flash disk USB. Terus metode aksesnya ini ada random access, ada accessibility access. Sebuah word randomnya adalah setiap addressable lokasi di dalam memori memiliki addressable ini alamat ya, alamat lokasi yang ditentukan oleh motherboard ya, oleh komponen-komponen yang diperlukan oleh permintaan dari programmer atau brainwave atau pemakai ya. Terus pengalamatan yang secara fisik write in, waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada ukuran akses ini, seperti itu. Kemudian oke, Bapak base dulu ya. Oke. Nah, ini dia ya. Oke, sebentar ya. Nah, teruskan pesan. Di sini ada yang namanya XL. Baik. Nah, kita lanjut metode akses ya, random akses. Metode akses, baik. Oke,
Ada yang masuk lagi di sini, yang baru. Muhammad, kok masih segini ya? Mana lagi nih? Baik. Nah, kita lanjut ngecek. Kemudian sesudah yang ini ya, akses type kinerja di memori tersebut adalah ada beberapa poin: access time, cycle time, transfer rate, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Cycle time, access time ditambah dengan waktu tambahan yang diperlukan agar transit hilang dari signal. Oke, itu. Kemudian kecepatan data agar dapat ditransfer ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Nah, ini seperti ini: TN, TAN, R. N itu jumlah bit, R kecepatan transit. Ini nanti sebelum kalian masuk ke jaringan ya, jaringan komputer ini ada TX dan RX ya. Ada BW bandwidth ya. Namanya di situ ada rate, terus ada dan lain sebagainya gitu loh. Terus kalau di hardware ini TN dan TA, waktu rata-rata, waktu akses rata-rata, seperti itu ya. Kemudian memory hierarki. Secara umum, hierarki memori dimulai dari yang paling kecil, mahal, dan unit yang relatif cepat yang bisa disebut cheat ya. Selanjutnya diikuti oleh yang kapasitasnya lebih besar, lebih murah, dan main memori unit yang relatif lambat. Memori itu ada RAM, ada ROM ya. Random access memory seperti itu. Terus cache and main memory terbuat dari solid state semikonduktor, umumnya adalah CMOS transistor. CMOS yang Bapak pernah sampaikan itu CMOS ya. Itu. Kemudian hard disk lebih besar kapasitasnya, lebih murah, dan lebih lambat. Kemudian memory hierarchy. Sini ada offline, ada outboard, ada inboard, request magnetic, dan lain sebagainya. Gitu ya. Terus ini kok nggak jalan ya? Coba kalian kalau ada problem, silakan kalian lihat di sini. Nggak tahu Pak katanya. Apa Sal maksudnya nggak tahu Pak? Sal kamu lagi ngapain Sal? Lagi tiduran ya Sal? Oke Sal, sebentar Sal. Ada yang nge-WA Sal di sini Sal. Oke. Ini. Kemudian oke, sebentar. Ke data ya. Oke, good. Terus kita lanjut ya. Kemudian oke, sebentar. Magnetic disk ada CD-ROM, CDR, DVD-R, dan DVD-RAM. Jadi yang CD-ROM dan DVD-ROM ini untuk kalau sekarang CD-ROM tidak ada, hanya melainkan DVD-RAM dan DVD-RW seperti itu. Gitu ya. Magnetic disk ada CD-ROM, CDR,
Sebentar. Ada 3 orang ya. Luar biasa loh, kalian pada kemana ini? Aduh, TKJ. Luar biasa. TKJ luar biasa. Oke. Kemudian memori hierarki, ada efektivitasnya dari hierarki memori tergantung pada prinsip beberapa jaringan pemindahan informasi ke dalam pas memori dan pengaksesannya sebelum diganti dengan informasi yang baru. Prinsip ini bisa disebut dengan locality. Terdapat dua bentuk. Bagus kok jaringannya nih. Sebentar. Ya, kata si Padil katanya biasa Pak pada malas. Nah, iya emang pada malas. Parah ya. Jangan lupa ya, kalian yang sudah masuk ke YouTube Bapak ini, live chatnya silahkan kalian absen di Google Form dulu ya, atau kalau enggak kalian tonton dulu ini materinya sangat panjang sekali ya. Ini kita sebentar lagi kok Bapak, itu kasihan ke paket kalian juga. Terus kemudian di sini terdapat dua bentuk locality ya. Locality ini lokasi yang mau ditentukan dengan komponen-komponen di memori tersebut. Sapatica locality, fenomena yang terjadi ketika sebuah address yang diberikan sudah direkomendasikan. Ini lebih seperti ketika address yang dekat akan direkomendasi dalam periode waktu yang pendek. Kemudian temporal locality, fenomena yang terjadi ketika keterangan item memori telah direkomendasikan. Ini seperti instruksi dalam program looping. Di sini juga ada yang namanya rata dari memory access time ya. Ada seperti bahasa-bahasa pemrograman. Ini sebenarnya bahasa-bahasa yang masuk ke dalam di dalam bahasa mesinnya di memori ya. Pada persamaan di atas, T1, T2, T3 merupakan access time dari ke-3 level. Nah, seperti ini. Ini kategorinya, ini erasure-nya, write-nya, membaca ya. Pola titis ya, memori tipenya di sini. Ada ROM dan lain. Ada flash memory juga. Flash memory itu memori eksternal ya. Kemudian jenis memori semikonduktor random access memory ya, RAM statis dan RAM dinamis. Ada RAM statis dan ada RAM dinamis. Mungkin nyampe di sini dulu ya. Nyampe sampai memori tipe atau tipe memori. Nanti kita lanjut ke statis. RAM statis itu RAM yang dipermanenkan, dan dinamis itu RAM yang sering digonta-ganti seperti itu ya. Terima kasih yang sudah hadir di live streaming Bapak. Nanti yang nyusul nanti Bapak share videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.